Siapa itu menampar? Preman sekuat apapun, sebesar apapun ototnya dan badannya yang sangat kekar, ataupun dia mempunyai kekuatan dan kesaktian yang sangat kuat, saya kira tidak akan berani untuk menggagalkan forum-forum seperti ini. Tetapi kita yakin, sahabat sekalian, orang-orang seperti ini kenapa dia berani? Tentu saja dia mempunyai backing atau mempunyai orang yang mendukung untuk keamanan buat dirinya. Dengan iming-iming materi akan diberi bla 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 asalkan kamu yang jelas. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang detik-detik preman bubarkan diskusi FTA ya. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Anda telah mampir di channel Abu Zamzam, supaya Anda mendapatkan informasi yang detail, juga supaya Anda mendapatkan pengetahuan dari channel ini. Anda bisa menyaksikan videonya sampai selesai. Dan di sini pun saya akan berkontribusi untuk memberikan pendapat atau pandangan tentang video yang beredar yang kita saksikan ini. Nah, sahabat sekalian, perlu kita ketahui bahwa diaspora atau forum tanah air yang disingkat menjadi FTA ya, ini adalah merupakan komunitas warga negara Indonesia di luar negeri yang membahas isu-isu Indonesia. Nah, oleh karena itu yang namanya membahas isu, tentu saja ini adalah hal-hal yang sangat sensitif. Mari kita simak videonya dan Anda dengan saya mari saksikan bersama tentang video kejadian, yaitu detik-detik preman bubarkan diskusi FTA di Kemang ini. Ya. Nah, inilah kejadiannya sahabat sekalian. Tuh nampak ada banner yang ada di depan juga dirusak ya. Nah, sampai-sampai semuanya menjadi kacau balau seperti ini. Dan yang kita saksikan ya, bahwa preman datang ke tempat ini kok bisa dengan mudahnya ya, katanya lewat belakang, bisa masuk pintu sehingga merusak kejadian seperti ini. Dan aparat entah bagaimana, apakah dia itu tidak tahu ya, atau memang tahu kejadian akan kedatangan preman seperti ini menuai berbagai pertanyaan dari kita ya. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan saya itu, kenapa itu preman berani sekali ya masuk ke dalam forum seperti ini. Nah, mereka mencuri barang pun yang nilainya sangat sedikit ya, walaupun motor, mobil, saya kira itu kalau dibandingkan dengan peristiwa seperti ini lebih besar lagi ya, perusakan seperti ini, apalagi disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia ya, dalam kamera. Bahkan orang luar negeri itu ada yang berani mukul ya, tapi ada polisi juga yang mengamankan. Nah, kenapa tidak sigap sebelum kejadian perusakan seperti itu, polisi menyaksikan dan langsung menangkap sehingga tidak terjadi tawuran seperti ini atau perusakan seperti ini. Nah, ini aneh juga bagi kita, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi kita, kenapa preman tersebut berani amat ya. Mungkin di belakangnya kenapa ia berani, ini ada pihak-pihak tertentu yang menjadi pelindung dirinya ya. Jadi ada backing, ada kemungkinan, dan backingnya bukan orang-orang sembarangan. Begitupun polisi kenapa tidak berani untuk langsung menangkap atau menahan kedatangan mereka. Ini ada kemungkinan bahwa mereka ya untuk bertindak seperti ini jadi sepertinya polisi sendiri tidak mau bertindak, karena memang polisi juga rakyat biasa seperti kita ya. Kalau memang ada yang lebih atas lagi ya, tidak semena-mena untuk berbuat sewenang-wenang seperti ini. Yuk kita berhenti dulu melihat video ini dan kita bahas di luar daripada video ini. Ya, mari kita lihat pendapat dari Refli Harun yang menyaksikan langsung kejadian tersebut.
dan simak baik-baik oleh Anda. Cara mengundang para tokoh dan aktivis nasional untuk silaturahmi, bertemu dan sekedar urun rembuk. Urun rembuknya itu mengenai tentu saja masalah kebangsaan, ya, masalah pemerintahan, masalah bagaimana Indonesia ke depan dan lain sebagainya. Tetapi ini sifatnya bukan seminar, panel diskusi atau apapun, karena modelnya partisipan group. Jadi semua yang undangan itu ya berbicara, tetapi kegiatan itu belum sempat dilaksanakan karena ada pengacauan dari para preman ini. Jadi belum ada statement apapun. Yang ada adalah setelah adanya pengerusakan itu kita mengadakan press conference. Setelah itu ada beberapa aspirasi untuk melanjutkan acara. Ada yang bicara mengenai launching buku Nah, sahabat sekalian, apa yang dibicarakan barusan oleh Refli Harun ini memang benar, sahabat sekalian, bahwa diaspora atau FTA ini akan membicarakan kritik terhadap pemerintah. Tentu saja yang tidak sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan Pancasila, dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Utamanya yang pertama adalah Pancasila, karena memang undang-undang itu bisa dirubah-rubah. Tapi yang kita pegang dalam dasar negara kita yaitu adalah Pancasila. Apabila memang dikritik melalui Pancasila, maka banyak perilaku-perilaku daripada para pejabat yang sudah korupsi ataupun mereka menyalahgunakan wewenang, tentu saja ada kemungkinan dibahas di sini. Nah, dengan adanya hal ini tentu saja akan mempunyai potensi mobilisasi, ya, yaitu protes terhadap pemerintah. Ya. Apa yang dibicarakan, apalagi live atau memang nanti ditayangkan di televisi ataupun memang di channel-channel YouTube dan kanal-kanal yang lainnya, ini bisa memobilisasi massa. Dalam arti bahwa massa bisa terpengaruhi oleh forum diaspora ini, dan ini dianggap membahayakan bagi rezim tertentu, ya. Kemudian yang selanjutnya selain daripada mobilisasi sudah jelas, ya, ini bisa terjadi yaitu penyebaran informasi, karena yang hadir di saat itu adalah orang-orang penting, ya, yang mempunyai kritik terhadap pemerintah. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu dikarenakan ini adalah merupakan isu yang sangat sensitif, ya, bisa merusak kredibilitas atau istilahnya nama baik pemerintah, maka ini pun bisa dikhawatirkan kejadian seperti ini. Dan pengaruh daripada hal ini takut-takut memang ada pengaruh dari luar, sehingga dengan forum ini dikhawatirkan sekali oleh pihak tertentu. Tapi setelah itu kondisi menjadi tidak kondusif karena pihak hotel dan sepertinya juga atas dorongan aparat meminta kita untuk menghentikan kegiatan dengan ancaman kalau tidak dihentikan mereka akan geruduk lagi dan akan masuk lagi, sehingga memandang situasi yang tidak kondusif, ya akhirnya kegiatan tidak dilanjutkan. Kita cuma duduk-duduk saja dan kemudian menyantap menu makan siang yang sudah memang disediakan. Kegiatan yang tadinya harusnya baru berakhir sesuai dengan pesanan hotel pada pukul 14.00 itu pukul 12.00. Nah, sahabat, kalau kita melihat kejadian seperti ini, nampaknya bahwa aparat kepolisian pun sepertinya yang membiarkan kejadian ini berjalan. Kita ketahui bahwa polisi juga manusia biasa dan dia juga punya atasan. Mungkin ada yang lebih power daripada polisi tersebut. Bahkan polisi turun bertindak yaitu sudah selesai adanya perusakan, dan hal ini justru bukannya malah diamankan oleh polisi untuk melanjutkan kegiatan tersebut, dan ternyata dilarang untuk melanjutkan. Takut-takut memang ada susulan penggerudukan semacam ini. Dan kita maklumi bersama bahwa aparat sendiri kayaknya tidak berdaya karena ada kekuatan yang lebih besar di belakang. Dan ini hanya merupakan asumsi saya, dan tulis pendapat Anda di komentar. Iya, saya kira kalau tidak ada pesanan kekuasaan, udah kita frankly speaking lah, ya. Kadang-kadang saya terlalu banyak basa-basi dan lain sebagainya. Yang hadir itu adalah orang-orang yang selama ini kan kritis dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Ya, sebenarnya kita juga mengundang Gatot Nurmantio. Gatot Nurmantio tidak datang. Jenderal Fahrul Razi datang tetapi sudah selesai waktu kerusuhannya. Ada Abraham Samad yang juga datang setelah kerusuhan. Ada Refli Harun, ada Said Didu, ada Rizal Fadila, ada Dr. Tifa,
ada Siti Fadila Zuhari dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang selama ini sangat concern terhadap jalannya pemerintahan dan juga sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Ya, nah kita tidak tahu apa kaitannya preman-preman ini dengan kegiatan kami. Tetapi ya paling gampang kan, paling ada yang menyuruhnya. Makanya kalau kita lihat videonya, kami ini perintah langsung atasan katanya. Jadi kamu kalau mau bentrok fisik dan kami jangan security, karena ini perintah langsung atasan. Itu yang dikatakan kelihatannya koordinatornya yang kemudian ditangkap, yang pakai kuncir itu. Karena itu pemirsa semuanya, hal seperti ini udahlah kita tahu sama tahu. Nah, sahabat sekalian, kita maklumi bersama, preman sekuat apapun, sebesar apapun ototnya dan badannya yang sangat kekar, ataupun dia mempunyai kekuatan dan kesaktian yang sangat kuat, saya kira tidak akan berani untuk menggagalkan forum-forum seperti ini. Tetapi kita yakin, sahabat sekalian, orang-orang seperti ini, kenapa dia berani? Tentu saja dia mempunyai backing atau mempunyai orang yang mendukung untuk keamanan buat dirinya. Dengan iming-iming materi akan diberi bla 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 asalkan kamu anu. Yang jelas walaupun kasus ini terjadi, kamu akan diselamatkan. Dan mari kita lihat saja apakah preman tersebut diadili atau tidak. Maka kita saksikan diri ke depan. Saya kira kalau maling ayam ataupun maling sepeda motor ini langsung ini diproses dan akan mudah dipenjara. Tapi kalau memang ini sulit untuk dipenjara atau untuk dihukum, maka ini ada suatu pertanyaan besar. Tetapi mohon maaf, ini hanya merupakan asumsi saya. Dan bagaimana menurut pendapat Anda? Tahulah, sekarang pertanyaannya, negeri kita ini mau baik apa enggak? Mau demokratis, mau apa enggak? Mau memberantas korupsi atau enggak? Jadi kalau ada orang-orang kritis yang berpikir dipersekusi, ngeri kita, ya kan? Nasib bangsa ini yang harus ditangkap, yang harus dijerat itu koruptor, ya kan? Orang yang menggaruk uang negara, yang memanfaatkan jabatan untuk mengambil keuntungan dan lain sebagainya. Bukan orang-orang yang berpikir. Orang-orang yang berpikir seperti kita tidak minta apa-apa dari negara, tetapi kita hanya jaga bahwa hak kami adalah berdemokrasi, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Jangan orang yang kritis, orang yang berpikir yang ditangkap. Yang ditangkap itu koruptor harusnya. Sahabat sekalian, kita untuk menyerukan kebenaran jangan ragu-ragu. Maka yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Karena yang namanya hukum karma itu pasti ada. Ya, siapa yang menanam pasti akan menuai. Oleh karena itu, kebenaran akan muncul, yang salah juga akan terbuka atau memang akan terlihat oleh kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Oleh karena itu, peringatan bukan hanya kepada para pejuang, juga kepada para pejabat, termasuk kita semuanya, termasuk diri saya sendiri, bahwa yakinlah bahwa di balik daripada perbuatan kita akan menemukan suatu konsekuensi. Jangankan di akhirat, maka di dunia pun akan kita temukan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Abu Zamzam mengajak Anda untuk berdiskusi di kolom komentar supaya Anda bisa mudah bisa bertemu dengan saya. Maka tolong agar tekan tombol subscribe juga like-nya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.